Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlat thana'i wal majd, ahaqqu ma qalahu al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fallahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya kesehatan. Dan sampai detik ini juga kita masih mereguk kenikmatan Islam dan merasakan kenikmatan iman. Semua nikmat yang telah Allah karuniakan penting untuk kita sadari dan perlu untuk kita syukuri. Karena itu, pada permulaan khutbah kali ini, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Ketakwaan adalah tolak ukur utama dalam mengukur keberhasilan hidup. Orang yang berhasil dalam pandangan agama adalah orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Sedangkan orang yang rugi dan gagal dalam penilaian agama adalah orang yang jauh dari tuntunan Tuhannya. Salawat seiring salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, pembimbing hidup kita, sekaligus penyelamat jiwa dan raga kita, yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju keimanan, dari kebodohan menuju cahaya ilmu pengetahuan. Tak ada yang mengetahui mulianya kedudukan Nabi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dirinya sendiri. Kita sebagai umatnya patut bersyukur dengan kehadiran beliau di pentas muka bumi ini. Nabi adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pintu menuju Allah, kata para ulama, tertutup kecuali pintunya Nabi. Salawat yang kita panjatkan kepadanya tak lain adalah simbol rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus beliau sebagai rahmat bagi alam semesta termasuk diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama renungkan rekam jejak perjalanan kita selama hidup di atas muka bumi ini. Setiap orang tentunya punya cara pandang yang berbeda dalam memaknai hidup. Juga punya pengalaman berbeda selama mereka hidup. Waktu terus berjalan dengan cepat. Keabadian senantiasa menanti kita di alam akhirat. Setelah kehidupan ini,
Agama menjanjikan adanya kehidupan lain yang jauh lebih nikmat, jauh lebih berlimpah, dan jauh lebih kekal ketimbang kenikmatan duniawi yang betapapun luasnya akan kita tinggalkan dalam hitungan puluhan tahun saja. Waktu yang kita miliki sekarang, tenaga yang masih bisa kita rasakan, dan kesehatan yang masih Tuhan karuniakan adalah modal berharga bagi kita untuk menjemput kenikmatan dalam keabadian itu. Sungguh merugilah orang-orang yang tidak menyadari bahwa keberadaannya di dunia hanyalah sementara dan lupa bahwa kehidupan yang sesungguhnya hanya ada di alam sana. Akan ada masa di mana kita bersimpuh, bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua akan menghadap Allah, bukan sebagai penguasa, bukan sebagai pejabat, bukan sebagai orang terkenal, bukan sebagai makhluk berlimpah harta, bukan sebagai orang yang bergelar, dan bukan sebagai makhluk-makhluk yang memiliki kelebihan lainnya. Kita semua akan kembali kepada Allah sebagai hamba. Sebagai hamba. Dalam Al-Quran dinyatakan, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai hamba, sebagai abd. Dengan ragam profesi, kedudukan, jabatan, dan penghasilannya, semua manusia akan melebur ke dalam satu identitas, yaitu hamba. Kepalsuan yang selama ini kita kejar di dunia akan berbuah penyesalan jika kita tidak niatkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar, tapi lucunya yang sebentar itu pula yang selama ini selalu kita kejar-kejar. Kita akan pulang kepada Allah dengan membawa amalan kita masing-masing. Tetapi kalau kita hanya bersandar pada amalan kita saja, hadirin sekalian, dan Allah menghitung amalan kita dengan keadilan yang seadil-adilnya, niscaya kita semua tidak layak masuk ke dalam sorga. Namun, jika kita bergantung kepada rahmat Allah, seraya berupaya untuk menjalankan tuntunan-tuntunannya dengan beramal semampu kita, kebergantungan kita akan rahmat Allah itu adalah sebaik-baiknya harapan. Bayangkan kita berdiri di hadapan pengadilan ilahi, lalu Allah bertanya kepada kita, wahai hambaku, dengan apa kamu datang menghadapku? Lalu kita menjawab, ya Allah, aku menghadapmu dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan ilmu, dengan mengaji, dan semua perbuatan baik yang telah aku berikan kepada orang lain. Tolong ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu. Aku berhak mendapatkannya karena aku telah melakukan semua kebaikan itu. Setelah itu, satu persatu amalan kita ditimbang. Sholat kita ditimbang, puasa kita ditimbang, dan semua amal kebaikan kita ditimbang. Dan ternyata nikmat yang telah Allah berikan jauh lebih luas dan jauh lebih berlimpah ketimbang amalan-amalan yang kita lakukan. Amalan baik kita itu sendiri tidak akan terwujud tanpa adanya kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang telah memudahkan kita dalam beribadah. Sekiranya kemudahan itu tidak kita dapatkan, niscaya kita akan kembali tanpa adanya sedikit pun amalan kebaikan. Belum lagi dengan dosa-dosa dan kelalaian kita yang menggunung dan berlimpah. Yang kalau ditimbang-timbang, mungkin jauh lebih banyak ketimbang amalan baik yang kita lakukan. Kalau Allah menghitung amalan kita dengan keadilan seperti itu, rasanya tak ada manusia di dunia ini yang layak masuk surga. Tetapi kalau kita berkata kepada Allah, ya Allah, wahai Tuhan kami mengakui semua dosa-dosa.
kemaksiatan dan kelalaian kami. Kebaikan yang kami lakukan tak akan pernah sebanding dengan kebesaran nikmat yang telah Engkau karuniakan. Kemaksiatan yang kami lakukan adalah bukti yang nyata bahwa kami adalah hamba-hambamu yang diliputi oleh kerendahan dan kehinaan. Kami adalah para pendosa yang mengharapkan ampunan-Mu. Dan kami tidak datang kepadamu kecuali dengan penghambaan kami kepadamu. Engkaulah Tuhan yang maha pengasih. Engkaulah Tuhan yang maha pemaaf. Maafkanlah seluruh dosa-dosa kami. Tidak ada lagi yang kami harapkan kecuali rahmat, ampunan dan kasih sayang Engkau semata. Kasihilah kami karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Ampunilah semua dosa-dosa dan kelalaian kami karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengampun. Kalau kita mengakui itu, rasanya harapan besar akan terbuka lebar. Allah tak pernah menutup pintu bagi orang-orang yang tulus mengabdikan diri kepadanya sekalipun dia berdosa. Dia mencintai orang-orang yang suka merendahkan diri di hadapannya dan tidak menyukai orang-orang sombong yang berbangga-bangga apalagi menuhankan amalan kebaikan dirinya. Hadirin, sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Amalan baik yang kita lakukan tak lain hanyalah jalan untuk mencapai suatu tujuan. Tapi bukan tujuan itu sendiri. Kita melakukan perbuatan baik karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Kita melakukan perbuatan baik karena ia adalah jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pada akhirnya kita tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada amalan kita. Karena betapapun besarnya amalan kita, dia akan tetap terlihat kecil di hadapan nikmat, karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap hari kita terima. Selama kita diberi sisa hidup, tugas kita hanyalah mengisinya dengan amalan-amalan baik. Kalau tidak, maka kita akan menelan penyesalan di akhirat kelak. Na'udzubillah. Hidup di dunia tidak jauh beda dengan anak sekolah yang sedang mengikuti ujian. Sekarang Allah memberi kita soal-soal ujian yang harus kita jawab. Ketika senang, apa yang harus kita lakukan? Ketika susah, apa yang harus kita tunjukkan? Semua itu adalah ujian. Ketika sudah mati, kita akan menyerahkan lembar jawaban dari soal-soal yang kita terima itu. Di sana kita akan tahu mana di antara jawaban yang kita yang benar dan mana di antara jawaban kita yang salah. Jika jawaban kita benar, semua itu tak lepas dari kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membentangkan di hadapan kita jawaban-jawaban yang benar. Tetapi apabila salah, apabila jawaban kita salah, maka tak ada yang bisa disalahkan kecuali diri kita sendiri. Namun, kita punya Tuhan yang maha pengampun, kita punya Tuhan yang maha pemaaf, dan kita punya Tuhan yang maha pemurah yang akan menimbang kita dengan rahmat dan kasih sayang, bukan dengan keadilan dan menuntut balasan atas semua nikmat yang telah Dia karuniakan. Tak ada keberhasilan sesungguhnya dalam hidup kecuali jika kita dekat dengan Zat yang telah memberi kita hidup. Itulah keberhasilan hidup yang sesungguhnya, dan dari sanalah kita bisa merebut kebahagiaan yang abadi selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin. Allahumma ya muyassir kulla asir yassir alaina kulla asir fa inna taysirul asir alayka yasir ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila shalah yarhamkumullah.